Halo Sobat Brilio, balik lagi bareng gue Nadia. Kami udah spesial banget. Ada Kak Christine Sugiono, ada Kak Sarah, dan ada Sandrina nih. Kalau kesini pasti ada film baru nih kan. Terus sebelum ke filmnya nih Kak, kalian sebenarnya udah pernah satu project bareng atau ini pertama kali? Kalau kita udah pernah ya. Kita udah pernah. Aku sama Sarah udah pernah di film Sabrina tahun 2019 ya. Iya. About that time. Sama Sandrina baru pertama kali. Iya, aku juga sama Sandrina baru pertama kali. Experience-nya kayak gimana tuh Kak? Pertama kali di satu project juga bareng Sandrina juga. Kita lumayan cepet ya bondingnya, maksudnya pas pada saat reading. Itu ya aku sengaja supaya emang cepet deketnya ya aku deketin mereka lah gitu. Cuman ya mereka juga angetnya cepet juga, jadi ya udah gitu. Kalau sama Christian juga tak tempel aja dia. Kan soalnya kan kalau di Sabrina kan karakternya lain gitu. Ini kan jadi suami istri, jadi gimana caranya supaya nggak kaku lah gitu. Tapi karena mungkin udah kenal lama juga, jadinya kayak ya udah gitu, udah pernah kenal gitu ya, udah pernah main film. Iya, sama Sarah kita juga udah kenal udah berapa kali di luar kerjaan, syuting emang udah kenal juga. Terus kenapa sih kalian mau masuk ke project film Santet Segoro Pitu ini? Kalau aku personally karena udah lama nggak main film horor, jadi aku kangen. Pas banget ditawarin Santet Segoro Pitu gitu. Terus juga ceritanya menarik banget. Jadi ya kenapa enggak? Ini ada di sini deh gitu. Berarti udah lama nggak main horor juga, udah baru lama, main lagi lama di banget. Ini di Santet Segoro Pitu. Perasaannya gimana tuh? Experience-nya ada yang beda loh? Beda banget biasanya. Kalau biasanya kan ya palingan ya syuting biasa aja gitu kan. Tapi menurutku kalau horor tuh kayak lebih menantang. Pertama pulangnya pagi, terus pastinya effortnya juga lebih banyak. Banyak adegan-adegan yang ya darah-darahan atau semacamnya gitu-gitulah. Kalau Kak Sarah sama Kak? Kalau aku mungkin karena ini perannya lain dari karakter yang sebelumnya gitu. Ini jadi ibu-ibu yang memang tidak memiliki kemampuan, orang biasa lah gitu. Dan di situ harus kayak takut kan dengan apa yang terjadi dengan keluarganya gitu, lain dari keseharian atau karakter-karakter yang sebelumnya. Jadi beda berarti karakter Kak Sarah kali di film ini. Terus rambutnya juga dibikin panjang gitu. Makanya kayak kayaknya oke nih, dan ceritanya juga pas baca kan kayak ini dari threads nih gitu, terjadi gitu, beneran terjadi. Kalau Katian kenapa Kak tertarik? Iya, karena ceritanya terlepas dari memang film-film aku sebelumnya selalu sama Hitmakers, production house yang sama juga, yang emang udah terbukti ya film-filmnya box office ya gitu. Jadi kita kan emang pengen main di sebuah film yang emang dikerjainnya secara niat dan potensi untuk suksesnya tuh ada gitu ya, tinggi. Itu nomor satu. Kedua juga tentunya nomor satu sih juga ceritanya gitu, bahwa ini cerita mengenai santet yang sangat relate dengan penonton atau di Indonesia ini orang banyak yang kenal. Jadi ini mudah-mudahan penonton gampang untuk mencerna dan juga gampang untuk tertarik untuk ikut nonton gitu, karena bercerita mengenai hal-hal yang mungkin mereka udah tahu tapi belum tahu sepenuhnya gitu. Jadi aku pikir ya why not ikutan di sini. Terus santet ini kan maksudnya di Indonesia lumayan ada orang percaya nggak percaya gitu ya. Terus santet kan dikenal dengan buat biasa mencelakai orang dengan bantuan jin, setan gitu. Kalian personally kayak percaya nggak sih sebenarnya adanya santet? Kalau aku ya percaya nggak percaya sih, karena kan kalau hal-hal kayak gitu udah pasti banyak dengar kan. Ya tapi aku nggak bisa ngebayangin kalau bakal sampai seserem itu gitu. Si santet itu. Iya, si santet itu. Aku nggak percaya sampai kayak bener-bener seserem itu gitu. Percaya nggak percaya juga gitu, bahwa emang dengar cerita banyak di sekitar gitu ya. Apalagi kan aku main Twitter juga, ada lah cerita persaingan mengenai apa sih, misalnya usaha biasanya ya, atau percintaan atau apapun itu. Biasa tuh orang sakit hati kemudian dia kena pengaruh negatif yang sangat kuat sehingga dia jadi blindly ingin menyakiti orang dengan bantuan faktor X gitu ya. Dengan bantuan santet itu. Kalau Kak Sarah pasti percaya nggak Kak? Udah makanan sehari-hari ya, jadi ya udah gitu. Cuman ya maksudnya ini kan kadang-kadang
kalau misalnya kayak di film itu kan di trailer ada scene di mana ada paku di Iya. badan. Nah, itu aku jujur belum pernah lihat. Maksudnya secara ngalamin sendiri itu aku belum pernah gitu. Kalau ngalamin sendiri belum pernah, cuman kalau misalnya dari cerita-cerita atau Setiap hari. Tadi malam aku baru nge-remove itu, baru bersihin tempat. Iya, jadi udah. Ya kalau dibilang percaya ya gimana ya Ya gitu. percaya, Ya gitu udah kan, mau nggak mau kan ngalamin harus gitu ya. bantuin ngebersihin. Terus kan tadi dibilang juga cerita ini kan viral ya di thread di X gitu. Kalian sendiri sebelum diajak project ini apa udah pernah baca thread X-nya itu? Kalau aku justru pertama kali Pak Rocky, produser, nawarin share link thread Twitternya dulu, baca gitu. Terus ya udah tau lah Rocky maksudnya apa, pasti akan diin film gitu, dan ya lumayan rame, dan respon audience reader di X nya juga cukup tinggi. Terus aku lihat ya ini bagus gitu misalnya untuk dijadiin film, karena orang udah tadi balik lagi udah familiar dan mudah-mudahan penasaran pengen nonton bentuk filmnya seperti apa. Iya. Ya. Aku baru tahu pada saat reading ya, Sandatnya juga Aku ya. juga baru tahu pas reading. Jadi kita sama-sama baru lihat, baru apa namanya, baru buka-buka, dan Pak Rocky waktu itu kirim foto yang ada darah-darah itu. Kamu lihat nggak? Iya, dia kirim itu. Gitu. Terus ada perbedaan nggak sih sebenarnya di treatnya sama nanti di filmnya? Apa dibikin sama ceritanya Pasti kayak di berbeda treat? sih. Pasti berbeda ya. Iya kan, kalau untuk film kan memang harus sedemikian rupa, itu kan it's an entertainment, tapi horor gitu. Pasti harus di-exaggerate supaya menarik dan nggak membosankan kan. Tapi mungkin jalan ceritanya tetap sesuai sama Background kayak story-nya Base-nya, sama. iya. background story-nya sama ya. Terus katanya kan santet Segoro Pitu ini adalah santet yang paling apa namanya, paling ampuh ya, paling kuat gitu. Kira-kira kalian kayak sempat mempelajari lebih dalam nggak sih soal ilmu santet? Mau ngapain? Tanya apa sih? Emang kita mau jadi dukun? Enggak lagi. Jadi enggak ya? Enggak. Mungkin Sarah beda jawabannya ya, Iya, cuman kalau kalau Sarah sama Sandrina mungkin enggak. Aku juga enggak kan, maksudnya kayak kalau ditanya apakah mempelajari, aku aja nggak tahu nama jenis santet itu apa. Kalau ditanya santet Segoro Pitu itu apa, aku nggak tahu. Aku juga baru tahu santet Segoro Pitu karena main film Kita ini. taunya santet ya, santet Satu jenis gitu. aja. Gitu. Jadi Nggak tahu kayak jenisnya. Iya, orang datang ke dukun, dia bayar dukun ini, dukunnya untuk apa namanya, mengirimkan sesuatu untuk mencelakai orang lain gitu. Terus kan santet Segoro Pitu itu kan bahasa Jawa ya Kak, Segoro Pitu. Mungkin santet orang udah familiar. Kalau Segoro Pitu sebenarnya artinya apa sih? Karena mungkin kayak aku pun bukan orang Jawa, nggak ngerti Segoro Pitu itu sebenarnya artinya apa. Artinya tujuh lautan Segoro Pitu tuh. Segoro Pitu artinya Tujuh lautan, ya. Berarti santet yang ada di 7 lautan atau gimana? Ya, jadi kayak santet yang paling kuat yang bisa melewati 7 lautan. Jadi dia kalau misalnya beda-beda pulau ya Ibu. Kalau misalnya ya, pulau atau kayak gimana tuh bisa gitu. Kalau biasanya tuh santet kalau nyebrang pulau tuh katanya kan nggak kuat. Nah ini tuh kuat gitu. Mau kemanapun dilewatin sama dia. Gitu katanya. Mantep ya Mbak. Iya. Bisa melewati pulau katanya. Terus ada nggak sih batasan-batasan yang dikasih ke para pemain nih selama melakukan, kan ada pasti di adegan ada rangkaian kayak ritual-ritual gitu ya, ada yang kayak boleh atau nggak boleh supaya nggak terjadi hal-hal yang membahayakan gitu. Overall nggak ada sih, aman-aman aja kayak normalnya syuting sih. Berarti pas adegan itu adegan ritual nggak ada? Nggak ada. Gimana? Biasa Nggak aja ada, kan. biasa aja. Malah kita lebih mikirin teknis ya. Kayak di situ kan ada anak art, ada kostum, kayak kita lebih rempongnya malah ke situ mikirin scene gue pulang jam berapa nih? itu dia. Datang kita langsung lihat. Coba gue berapa scene? Oh, dicek di skenario. Oh, asik scene-nya cuma segini. Di take-nya 3 hari. Segini tuh Jadi nggak bisa ngomong ya. asik ya. Iya. Kita pikir cepet pulangnya. Sini cuma segini, pakai 3 hari Kak? Iya, nggak ada dialog, nggak ada apa, adegan semua. Tapi ya karena adegan semua sangat-sangat teknis dan ada setannya, ada ininya, ada itunya, jadinya lama syutingnya. Kita lebih concern mengenai itunya sih. Dibanding itu ya. Iya. Katanya kan ini tuh memang ada di 7 titik ya. Nah itu kira-kira kan karena ini dari kisah nyata juga. Syutingnya tuh ada di tempat real yang Nah, diceritain. ini. Kalau Syutingnya. realnya aku nggak tahu ya, tapi emang kita ke 7 pantai karena emang adegannya kan kita ke 7 titik buat ngambil sesuatu gitu kan ya. Jadi ya
ya kita ke sana, kita ke pantai, kita beda-beda pantainya gitu. Bisa satu hari itu bisa berapa pantai gitu. Berarti belum tahu itu real atau kamu Kalau nggak tahu itu? kejadian aslinya aku nggak tahu di mana pantai, di mana nggak tahu. Karena kemarin juga pas ngobrol sama Pak Tommy katanya tuh memang belum kayak dikasih tahu, tapi dari 7 itu beberapa ada yang itu tempat realnya. Oh. Gitu. Tapi katanya sih memang nggak ada. Kamu nggak ada ngerasa apa-apa berarti? Nggak ada. Mereka mah biasa Normal-normal aja. Berarti aman-aman aja ya. Ya, kita lebih ke lelah. Iya, kita lelah. Kamu Belum syutingnya dapet berapa tidur, lama? ya. Oh, berapa lama dia? 34 hari. Oh, berarti paling lama Sebulan. Sandrina. Chandrina sama Ari ya? Iya. Kalau Katian sama Kasara? Lupa gue berapa hari. Tapi kita satu production itu dari start day one sampai bungkus kan 35 ya. Iya. Mungkin aku ada di sekitar 60-70%-nya. Di 60-70%-nya. Itu syutingnya di mana sih, Kak? Di Jawa Jogja. Tengah. Di Jawa Tengah ya, di Jogja. Itu berarti selama syuting ini pun nggak ada hal-hal aneh ya berarti? Aman Kecewa lah, ya, jawabannya kecewa. Iya. Ada pawangnya ya. Selalu aman ya. Selalu aman. Apa karena ada Kasara Kak jadi aman-aman aja? Enggak tahu, tapi emang kita happy aja kok ya. Maksudnya Nggak ada tidak ada apa-apa. gangguan yang gimana. Ada tapi bukan suatu hal yang wow gitu. Kayak oh ya udah ngelihat misalnya ngelihat si A tapi si A-nya nggak ada di sini gitu. Cuman nggak ada yang Standar kayak Jadi kesurupan kan takut. standar ya, kesurupan itu bukan sesuatu yang gimana, Standar, jadi ya standar. Kesurupan, orang capek aja bisa kesurupan kan. Iya, tapi bener-bener. aman. 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 Oke. Terus gimana sih film ini menggambarkan tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap ilmu santet? Bahwa ini film background-nya di pasar. Jadi bercerita backstory-nya bahwa kalau nonton teaser atau trailernya itu kan bercerita bahwa pasar adalah tempat yang kotor dan Iya. segala macamnya itu. Jadi emang diangkat di pasar, di mana menurut cerita gitu ya banyak terjadi persaingan tidak sehat di pasar lah gitu ya. Orang untuk penglaris, pesugihan, ada santet dan segala macam ya. Menyambung jawaban pertanyaan tersebut mungkin ya hal itu yang dari sisi culture di Indonesia gitu bahwa orang masih melakukan hal-hal seperti ini untuk bersaing secara nggak sehat. Terus apa sih kalau di film ini apa karakter utamanya sih? Apa motivasi dia untuk melakukan santet? Iri. Balas dendam ya. Iya. Balas dendam ya. Oh, gitu. Balas dendam ya. Iya, jadi awal mula semuanya terjadi ini semenjak Bapak menemukan sesuatu di depan toko. Jadi semenjak dia menemukan itu terornya berjalan gitu. Tapi kan kita nggak bisa ceritain detail. Harus nonton aja nanti Santet Segoro Pintu tanggal 7. Kalau diceritain nanti nonton. Kalau misalnya kenapa awal mula orang nyantet orang pasti kan karena hatinya jelek yang tadi aku bilang. Kalau dia ngiri sama orang atau misalnya dia ngerasa oh toko gue sepi, kenapa toko dia rame ya? Ya kenapa nggak improving your toko gitu? Iya, Kenapa lo harus ke dukun terus mau nyakiti orang lain kan? Itu kan udah niatnya ya nggak bagus. Gitu. Ada dampak emosional nggak sih Kak yang ditimbulkan dari praktek santet ini dalam karakter-karakternya di film? Ada, Pasti sih, itu that's the pasti. whole point of the story bahwa kalau gue ya karakter Pak Sucipto gitu ya that's the whole point of the story gitu bahwa ya ada dampaknya emosi, physical dan semua aspek kehidupannya berantakan ya. Terus kalian kan keluarga nih kan, bondingnya cepet gak sih? Lumayan kok cepat. Berarti gak ada itu ya, gak ada apa namanya, gak ada gap-gap kayak oh ya udah langsung bonding aja sebagai keluarga gitu ya? Iya. Iya kok cepet kita. Cepet lah, simple gitu karena memang keluarga kecil dan adegannya secara keluarga ya adegannya seperti itu gitu ya. Ada beberapa adegan drama gitu yang cukup dramatis. Ada juga ya itu tinggal digarap aja karena kita punya waktu sebulan untuk persiapan. Terus menurut kalian ada pesan moral apa sih yang kayak bisa diambil nih dari film Santet Segoro Pintu ini? Sebenarnya kalau apa ya ini tentang keluarga bisa dilihat dari situ juga ya. Kalau misalnya satu keluarga itu menghadapi hal buruk, kalau tetap bersatu pasti akan bisa melaluinya sama-sama gitu. Sama itu tadi iri hati itu. Contoh orang yang iri hati udah tenggelam dalam situ akhirnya berpikir yang di luar nalar, dia melakukan hal itu kejebak akhirnya jadi budak iblis udah. Mungkin bahwa apa ya kalau kita baik jahat gitu ya bahwa kalau kita
melakukan projecting bad energy atau apa yang jahat gitu ya, itu nanti mungkin bisa balik lagi karena semesta mencari balance-nya gitu kan. Jadi emang halnya seperti itu loh, kalau kita kasih baik, you sow what you reap gitu. Jadi kamu tabur tuai kayak gitu sih. Terus kan film horor di Indonesia lagi banyak juga ya Kak. Apa kira-kira film santet ini nih yang ngebedain dengan film-film horor lainnya tuh apa sih? Beda banget sih pasti, apalagi kan ini diangkat dari threats ya, which is yang beneran terjadi sama orang gitu. Terus menurutku di sini juga horornya tuh bukan yang kayak cuma satu hantu doang gitu. There's like a lot of variations of like hantu-hantunya tuh banyak gitu. Terus apalagi ya, brutal juga. Jadi mengerikan sih bisa dibilang, sangat mengerikan. Sangat mengerikan ya. Kalian sempat ketemu sama penulis thread X-nya nggak? Sempat sih. Oh, di lokasi Aku tuh sempat pernah datang datang dia. ke lokasi. Datang datang. sehari doang dia datang. Nggak tahu berapa hari, cuman gue ketemu sehari doang. Iya, kita waktu kita Yang di rumah interview itu. ya. Oh iya benar. Sempat ketemu. Sempat. Tapi ya nggak banyak ngobrol karena kan kita langsung dipanggil ke set Kita itu. syuting. Kita lagi kayak bela-bela gitu. Iya kan? Iya. Jadi dia kayak ngelihat doang, nggak sempat ngobrol banyak sama penulis. Kalau aku enggak sih, Enggak. kalau aku enggak sempat. Kalau Sandrina juga Enggak sih, ya karena ya ngejar waktu kan aku lagi syuting juga ya. Kirain dia juga kayak nyeritain terus apa ngasih tahu kejadian-kejadiannya, berarti enggak ya? Enggak sih. Oke. Terus yang terakhir nih Kak, masing-masing dari kalian 3 kata untuk santet segorop itu. Gue dulu ya. Ya silakan. Biar nggak kehabisan. Masih curang nih. Oke. Relevan, masih relate gitu ya. Relevan, serem, dan sadis. Diambil sama dia lagi. Iya benar. Makanya mau pertama. Iya. Biar nggak capek mikirnya. Iri itu tadi, terus darah, dan satu lagi tentang cinta sih. Oh, cinta. Iyalah, cinta satu keluarga. Kalau misalnya kitanya nggak bisa bersatu kan kita nggak bisa menghadapi semuanya. Keluarga brutal sama menyeramkan. Jadi dari 3 kata yang dideskripsikan beda-beda ya. Aku justru makin penasaran banget gitu. Cuma kan nggak bisa di-spill semua ya, karena aku juga sempat baca tweetnya kan, kayak kalau di film ini pasti lebih apa ya, lebih real gitu, lihat kebayang visualnya gitu kan gitu. Jadi kayak buat Kak Tian, Kak Sarah, sama Sandrina, makasih banyak udah main ke Brio dan udah ngobrol-ngobrol. Aku jadi makin penasaran, ini film Santet Segorop itu udah bisa ditonton kapan sih Kak? Tanggal 7 November. 7 November hanya di bioskop. Oke. Bye-bye. Thank you. Bye.